Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka. Alhamdulillah, berkat izin ridho serta inayah dari Allah Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka ngaji atau diskusi kebangsaan yang berkaitan dengan RUU HIP. Nah, kemarin waktu Gus bikin daripada tema ini, itu sudah dapat wisik kan gitu kan. Di samping wisik dan juga lihat gejala-gejala yang ada, khususnya di Jawa Timur kan begitu. Wah, ini kayaknya bisa-bisa nggak jadi RUU HIP ini. Maka perlu ada jalan tengah agar bisa terjadi kan gitu. Akan tetapi alhamdulillah Allah menjaga Indonesia kita ya, dengan memiliki presiden semacam Presiden Jokowi dan juga Pak Mahfud MD. Gue secara pribadi ya maupun secara organisasi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang mana bisa menerima atau mengambil inisiatif agar di masa new normal ini tidak terjadi kegaduhan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada para narasumber semuanya, kepada dulurku ya yang dari Jawa Timur ini, Romo Beni, dan juga Bang Jerry yang ganteng awet muda ini, dan juga senior kita siapa, Pak Boni Hargan ya, senior pakar politik kita, dan juga pakar politik kita satunya senior kita yaitu Bang Karyono Wibowo ya. Dan juga di sini ada salam takdim dan permohonan maaf dari profesor kita ya, Bapak Profesor Indria Samigo, karena beliaunya lagi check up paru-parunya nggak enak kan gitu. Dia bilang diupayakan bisa mengikuti tapi kayaknya nggak bisa kan gitu sebab masih di rumah sakit. Jadi salam kepada Bang Boni, Bang Karyono dan juga semua narasumber ya, dan juga peserta. Insya Allah gabung di lain waktu. Teman-teman sekalian, para narasumber semuanya yang kami cinta sayangi. Kenapa judul ini kita ambil jalan tengah? Jalan tengah dalam bahasa kami yaitu wasatiyah. Ya, bagaimana kita selaku anak bangsa, khususnya teman-teman di Balek ini, bisa mengambil jalan tengah pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok yang ada. Kalau Gus bisa kategorikan, di Indonesia ini berkaitan dengan Pancasila, ada 5-6 kelompok kan gitu. Kelompok yang pertama yaitu kelompok nasionalis jati atau nasionalis tulen, kelompok Marhanis Lawas ya, sama PNI Lawas kan gitu. Nah, ini tekstual banget terhadap pemikiran Pak Karno kan gitu loh, terhadap Pancasila ini. Terus kedua, kelompok-kelompok Islam moderat ya, kelompok NU dan Muhammadiyah. Terlebih-lebih kami bicara dari kelompok NU kan gitu, yang mana para kiai-kiai pinggiran, kiai-kiai desa itu mengikuti daripada guru-gurunya. Mate odi apa cang kiai kan gitu, mati hidup apa kata kiai. Bagi kelompok kami NU ya, bahwa Pancasila dan NKRI sudah final sesuai dengan hasil keputusan yang ada waktu muktamar atau munas NU di situ Bondoh, zamannya apa? Kiai Ahmad Siddiq dan juga Gus Dur waktu itu. Ya, terus kelompok yang ketiga yaitu kelompok-kelompok yang hendak mengubah bangsa ini dengan menggunakan topeng agama atau kelompok-kelompok ideologis transnasional. Nah, mencoba mengair di air keruh, terlebih-lebih hal yang semacam ini kan begitu. Mereka berada di mana-mana pasca reformasi. Ada yang di partai ya, ada yang di ormas-ormas yang ada, khususnya di ormas HTI. Terus kelompok keempat yaitu kelompok orang-orang partai yang mana mereka itu tidak berpikir tentang ideologi. Yang penting deal-dealannya apa kan gitu loh ya. Kalau ini saya loloskan ya, deal-dealannya apa kan gitu loh. Kalau nggak diloloskan, takut menterinya dicopot. Nah, ini yang repot kan gitu, kelompok bunglon ini kan gitu ya. Terus kelompok yang kelima yaitu kelompok anak-anak muda yang mana pasca era reformasi
Dengan kejatuhan Pak Harto ini, Pancasila dianggap produknya Pak Harto karena terlalu dipolitisasi. Ya, sama halnya waktu zaman Orde Baru. Semua yang bicara tentang nasionalisme, ya kan, dicap PKI kan gitu. Marhenis aja kurang-kurang dikit-dikit, ya kan, itu ada konco-konco KBM, hampir dicap PKI juga kan gitu loh. Nah, ini yang terjadi di era reformasi. Dan aneh bin ajaibnya, konco-konco KBM, hampir dicap PKI juga kan gitu loh. Nah, ini yang terjadi di era reformasi. Dan aneh bin ajaibnya, kita tidak kembali kepada khito bangsa kita di Pancasila saat reformasi. Kita gulirkan begitu saja. Waktu zaman Pak Taufik Kemas, barulah mulai digulirkan. Tetapi menimbulkan pro kontra karena apa? Namanya yaitu 4 pilar bangsa. Begitu Pak Taufik Kemas meninggal, lah ini agak kendor lagi kan gitu. Hingga lahirlah BPIP. Nah, di sini sebenarnya BPIP ini selaku motor atau bidang atau badan yang hendak menggerakkan tentang Pancasila kita kan gitu loh, supaya bisa sejajar dengan BIN kan gitu, atau sejajar dengan BNPT kan gitu ya. Akan tetapi dengan dibentuknya RUU HIP ini justru seakan-akan mau mengubah dasar dan bangsa kita, dan teriakan PKI, teriakan ini dan itu semuanya justru yang lebih kuat. Sehingga sampainya pun kepada ulama-ulama pinggiran khususnya daerah Jawa Timur dan Tapal Kuda menjadi berbeda. Dan juga di sini kurang arifnya, ya maaf, ya kita juga sebagai anak bangsa yang baik mengucapkan terima kasih karena Balek sudah bekerja. Akan tetapi itu tadi, semua komponen anak bangsa ya dari kelompok ini kurang dirangkul. Yang dirangkul ya kebetulan memang apa? Partai yang menang atau partai yang memiliki kekuasaan yang Gus tadi sampaikan, yaitu tafsirnya, sehingga tafsir yang ada di RUU HIP ini lebih cenderung pada tafsir tunggal konco-konco marhenis, kalau saya boleh bilang begitu kan gitu. Nah, di sini bagi orang-orang Islam khususnya ya, kelompok-kelompok NU atau kelompok-kelompok Islam kampung ya, bahwa Pancasila yang ada di zaman saat itu ya sudah final kan gitu, sehingga tidak mengenal lagi istilah dengan Trisila, istilah dengan apa? Yang sekarang yang ramai didengungkan yaitu mengenai ketuhanan dengan berkebudayaan. Wah, ini multi tafsir. Kiai-kiai di Jawa Timur nelpon ke Gus, kamu ini kan relawannya Jokowi, apa-apaan ini kan gitu. Tuhan, ketuhanan dan Islam kok disamakan dengan kebudayaan kan? Macam-macam, engkau buangan apa? Jihad lah. Lah ini mancing kiai-kiai pinggiran karena kurangnya penerimaan yang ada sehingga marah. Sehingga apa? Kiai-kiai berkumpul di Madura ya, mereka mengeluarkan suatu bentuk solusi kan apa? Suatu pernyataan sikap. Alhamdulillah ya, di mana-mana di Indonesia ini kalau Jawa Timur goncang duluan bahaya. Ya untungnya Pak Mahfud MD itu dari Madura dan dipercaya oleh Pak Jokowi jadi Menko Polhukam. Para kiai marah kepada Pak Mahfud MD, sama halnya kiai-kiai pinggiran pada nelpon ke Gus kan gitu. Akhirnya ditampung, lalu Pak Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Jokowi. Alhamdulillah ya, kita punya presiden ini tidak tinggi hati ya, meskipun presiden menerima semua pendapat. Ini sebenarnya hakikat Pancasila kita, yaitu apa? Menerima semua masukan dan pendapat atau musyawarah menuju mufakat. Makanya acara ini Gus gelar tiada lain tiada bukan, berharap sekali kepada senior kami ya, para pakar-pakar politik dan pengamat seperti apa? Bang Karyono ya, Pak Karyono, seperti Bang Boni, seperti Bang Jerry ya, yang mana sekolahnya di luar negeri. Kalau Gus suruh ngajar Iqro atau tajwid mungkin alim kan begitu ya, tapi kalau urusan kenegaraan atau pengamatan begini ya, beliau-beliaunya ini yang kita undang inilah insya Allah diberikan kelebihan oleh Allah untuk hal tersebut. Maka dari itu ya, jadi judul ini alhamdulillah tidak seperti punya TV One kemarin, meskipun undang-undang RUU HIP ini diundur ya, ini diundur, bukan digagalkan, berarti nanti akan juga dihidupkan lagi.
perlu ya pesan utama di dalam acara ini apa? Jalan wasatiyah, jalan tengah agar ada solusi ya, biar BPIP ataupun apapun namanya nanti agar Pancasila ini bisa kuat, tapi menghimpun semua pemikiran-pemikiran, semua masukan-masukan. Inilah pengamalan daripada Pancasila, kerakyatan dari rakyat yang dipimpin oleh hikmat, orang-orang yang punya hikmat, tokoh-tokoh agama dari Islam, ada NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya. Dari Kristen ada PGI, dari Katolik juga ada ormas-ormasnya, dari Hindu, dari Buddha, dari kelompok yang Gus tadi sampaikan itu. Sehingga apa? Semua bisa menerima hasil dari rancangan undang-undang yang akan dilangsungkan nanti dengan legowo. Sehingga terwujudlah persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu, gampang dan mudah mewujudkan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau belum bersatu, maka yang ada musyawarah untuk bertikai, ya. Banyak partai-partai di era zaman reformasi ini gara-gara beda ketua umum, yang ketua umum lainnya kalah, hanya bikin partai yang lainnya. Ini bukan ajaran Pancasila ya. Ajaran Pancasila itu apa? Musyawarah untuk mufakat. Demikian yang dapat gue sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama simak pemikiran-pemikiran dari saudara-saudara kita yang luar biasa ini, dari Bang Karyono, dari Bang Jerry, dan juga dari kakak kami ya, Bang Boni Hagen. Terima kasih untuk narasumber semuanya. Mari kita rekam ini semuanya, kita sampaikan ke atas. Mudah-mudahan jalan tengah atau solusi ini bisa diterima oleh yang menolak, baik NU, Muhammadiyah maupun apa? Maupun MUI kan gitu, atau ormas-ormas Islam yang lainnya, dan juga bisa diterima masukan-masukan ini oleh teman-teman balik yang membuat undang-undang. Demikian dari kami. Mari sama-sama kita nawaitu ibadah hubul waton minal iman dalam waktu sejam 2 jam ini untuk mendengarkan para narasumber. Tujuannya tiada lain tiada bukan agar kita semuanya bisa ngerti dan paham terhadap kebangsaan kita. Dan kalau kita sudah ngerti dan paham, mari kita sampaikan kepada orang-orang yang nyebar hoax ataupun menyalah tafsirkan ya, sehingga kita bisa berbuat untuk menjadi pahlawan bangsa, tidak harus menjadi menenteng senjata ataupun jadi DPR MPR. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sedia
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi sore hari ini sangat luar biasa sekali. Karena keterbatasan waktu ya, dan juga para narasumbernya juga. Sebenarnya masih banyak yang mau memberikan masukan, pendapat. Akan tapi karena keterbatasan waktu, kami selaku pelaksana acara mohon maaf ya kepada teman-teman yang belum bisa menyampaikan aspirasinya tentang Pancasila ini. Akan tetapi di sini ya karena itu tadi, karena terlalu semangat sekali ya kan, terlebih moderator kan gitu. Pengen tahu sekali kepada senior-senior kita mengenai filsafat dan materialismenya Pancasila, sehingga lupa kepada topik utama kita. Topik yang Gus harapkan yaitu apa? Solusi atau jalan tengah agar BPIP ini punya payung hukum yang lebih kuat gitu loh. Ya, Gus ini hidup di daerah di sekitar masyarakat pesantren dan alumni Gontor. Kalau di Tebu Ireng tidak ada masalah. Di teman-teman Gontor, Gus ini paling dimusuhi ya. Ya karena itu tadi, pasca reformasi ya tidak ada pembinaan ataupun pengajaran tentang Pancasila. Sehingga apa? Jangan salahkan masyarakat. Sebenarnya masyarakat, rakyat kita hanya jadi korban kan gitu. Begitu kelahiran Pancasila melalui apa? Kebangkitan Pancasila kembali zaman almarhum Pak Taufik Kemas. Cuman itu belum bisa membumi karena apa? Justru salah juga gitu loh. Karena jadi 4 pilar bangsa kan gitu. Sehingga lahirlah BPIP yang diawali oleh Bang Yudi Latif dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prof itu yang dekan di Jawa Tengah kan gitu. Lah, iya, aktivis PMI luar biasa kan gitu. Terus, lah begitu ada BPIP ini, banyak daripada kelompok-kelompok khususnya ya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kiai-kiai pinggiran, itu sangat bahaya sekali. Kiai pinggiran itu, mulai kambingnya sakit, jangan orangnya sakit, kambingnya sakit, sapinya sakit, itu bukan ke dokter, ya jamaahnya. Tapi datang ke kiainya, minta doa kan gitu loh. Sehingga kalau sampai kiai pinggiran ini marah, mudah sekali menggerakkan rakyat kan gitu loh. Karena terlalu cinta tadi, kata siapa yang dari Jawa Tengah itu terlalu cinta terhadap Pancasila. Sehingga di dalam BPIP itu, di dalam RUU HIP ya, itu menerjemahkan seperti apa? Karena terlalu cinta gimana? Istri itu terlalu dikekangkan gitu loh. Karena saking cintanya, terlalu cintanya kepada istrinya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ini. Sehingga mempersempit gerak daripada Pancasila itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Karyono. Ini terima kasih sekali ya. Karena itu tadi terlalu semangatnya moderator sehingga saya belum mendengar langkah-langkah apa solutif ya. Yang kita harapkan dari pemikiran Bang Boni terhadap solusi jalan tengah agar RUU HIP ini bisa kembali dihidupkan lagi atau paling tidak langsung saja seperti kata Bung Karyono tadi, to the point, yaitu payung hukum ya untuk BPIP kan gitu. Sehingga tidak terjadi multitafsir. Ini maksud tujuan daripada apa? Diskusi kali ini Gus laksanakan ya. Melihat antusias yang semacam ini, insya Allah kita minggu depan akan datangkan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Hasan Musa yang tadi Gus Ber sebenarnya mau bergabung juga, tapi narsum sudah terlalu banyak kan gitu tadinya ya. Takutnya justru pendengar menjadi jenuh kan gitu. Mungkin minggu depan kita akan bicara mengenai filsafat Pancasilanya ataupun hal yang berkaitan Islam dan Pancasilanya. Dan ini kami minta kepada Bung Cahyo selaku moderator dan juga Dedek dan siapa? Mas Nurul ya, dirangkum apa solusi itu khususnya yang datang dari Bang Karyono tadi karena sudah fokus. Ada 4 permasalahan yang dimasalahkan oleh masyarakat atau ormas-ormas Islam dan ormas-ormas yang lainnya kan gitu. Nah ini solusinya apa? Nah, kita berikan ke atas agar BPIP segera punya payung hukum dan BPIP bisa melangsungkan daripada kinerjanya untuk penguatan ideologi Pancasila kepada rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat kita, masyarakat kita tergerus oleh pemikiran-pemikiran ideologi transnasional ya yang bergerak mulai zaman reformasi kemarin, bahkan dia punya partai kuat di parlemen, bahkan pernah bergabung dengan presiden di dalam 2 periode.
Sehingga banyak ASN-ASN kita sudah kemasukan pemikiran-pemikiran apa? Islam transnasional yang menggerogoti daripada nilai-nilai Pancasila kita. Mudah-mudahan ya tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang punya salah dan khilaf. Kalau ada kebenaran daripada acara ini semata-mata dari Allah. Kalau ada kekurangannya dari kami semuanya. Karena manusia yang lemah dan dhaif ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah lelah untuk mencintai NKRI kita. Kita tidak pernah lelah untuk mencintai Pancasila kita. Ya, tanpa Pancasila Indonesia tidak akan pernah ada. Ingat, ya, hanya gara-gara 7 kata saja itu sudah panjang. Untung NU selalu menjadi garda terdepan merayu ulama-ulama agar 7 kata itu dihapuskan. Sehingga terjadilah Pancasila itu. Makanya kalau sampai ada kata-kata ketuhanan yang berkebudayaan, lah itu masyarakat kayak pinggiran nggak tahu. Yang taunya ya Pancasila saat itu kan gitu loh. Ini yang perlu istilahnya diterjemahkan bersama agar semuanya bisa menerima. Terima kasih para narasumber semuanya. Bang Boni Hargen, senior kami yang luar biasa. Dan juga Mas Karyono ini cocok sekali ini jadi pemikirnya istana atau jubirnya presiden kan gitu ya. Orangnya bicaranya kalem tapi luar biasa kan gitu ya. Dan juga kepada Bang Jerry ya yang selalu awet muda ini, dan juga Romo Beni ya. Jangan bosan-bosan kita undang Romo ya, harus ada ya. Jangan kita ajari buaya yang berenang. Ya, terima kasih dari kami. Mari kita tutup dengan doa. Tidak ada kekuatan sedasa doa ya. Yang beragama lain silakan berdoa sesuai keyakinannya. Yang beragama Islam mari kita amalkan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa kita. Semoga apa yang kita diskusikan ini bukan hanya sekedar diskusi, tapi bisa kita amalkan dan diamalkan oleh pelaksana negara. Dan kita berdoa mudah-mudahan ya BPIP segera mendapatkan payung hukum dan bisa masuk di dunia pendidikan, membuat pelajaran semacam PMP atau yang lebih hebat lagi dari PMP. Mari ila hadinnya wa biniyatin salihah biridhaillah wa bi'aunillah wa bi'idnillah wa bijahi wa bisafati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qabul hajah, qabul niyah, qabul maksud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala keagungan hanya keagungan-Mu ya Allah. Segala kemuliaan hanya kemuliaan-Mu. Kami hanya hamba-Mu ya Allah. Kami hanya ciptaan-Mu. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya bangsa dan negeri ini bertubi-tubi Kau uji ya Allah. Akan tetapi alhamdulillah senantiasa bangsa dan negeri ini Kau jaga ya Allah. Mulai adanya pilkada di DKI 2017 sampai adanya pilpres, dan saat ini ada corona dan juga adanya RUU HIP ini ya Allah. Padahal nawa itu daripada pendiri bangsa ini ya Allah. Pancasila sebagai misakon gorido, pengikat penguat daripada perjanjian kita berbangsa dan bernegara. Jagalah negeri kami dan bangsa kami ya Allah, agar tidak menjadi cerita seperti cerita kerajaan-kerajaan yang terdahulu di Nusantara ini ya Allah. Jagalah Indonesia kami ini ya Allah. Jagalah Indonesia kami ini ya Allah. Jagalah Indonesia kami ini ya Allah dengan Pancasilanya ya Allah. Jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Allah negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lo cinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan ya Allah. Jagalah presiden kami Pak Jokowi dan Ki Haji Ma'ruf, amin ya Allah. Jagalah menteri-menteri kami ya Allah. Jagalah gubernur dan bupati kami ya Allah, agar bisa menjadi pelaku daripada Pancasila ini ya Allah. Sehingga futur cita-cita luhur daripada pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di negeri yang kaya raya ini dapat terwujud. Rabbana inna hadha du'a wa alaikal jahdu wa alaikat tuklan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka!